Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin siswa-siswi dan Dewan Guru SD Islami Filit yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan yang biasa kita sebut dengan Syahrus Siyam, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua setelah surat Al-Fatihah, ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di saat kita mengikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di saat itu pun kita sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu pun, di saat itu juga berarti kita siap untuk mengikuti semua perintah Allah. Yang kedua, kutiba alaikumus siyam, karena kita sudah beriman kepada Allah dan Allah memanggil kita kutiba alaikumus siyam, maka diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kita di saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan itu pun adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5 setelah zakat. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, yang keempat adalah puasa. Puasa secara ma'nawi artinya al-imsak, yaitu menahan. Sedangkan yang secara istilah artinya adalah membatalkan atau menghindari makan dan minum, menahan makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari azan subuh sampai azan maghrib. Perlu kita ketahui, ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa menurut Imam Syafi'i ada 6, tetapi kita akan bahas 4 saja. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Beda halnya dengan kita bangun tidur, kemudian kita pun haus, melihat di kamar ada air, tahu-tahu kita minum. Setelah habis 2 gelas, kita baru sadar, saya ini puasa. Maka ucapkan Alhamdulillah, itu ada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membatalkan puasa. Kalau setelah itu jangan ditambahin lauk pauk lagi, maka pasti akan batal puasanya. Itu yang pertama yang batalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Dan yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau kita tahu setiap bepergian dengan mobil, kita pasti akan muntah atau mabok. Kemudian kita naik mobil, benar saja kita mabok, maka di saat itu pun puasa kita batal. Tapi beda halnya ketika kita naik motor, tiba-tiba masuk angin dan muntah tanpa sengaja, maka di saat itu pun puasa kita tidak batal. Yang ketiga adalah memasukkan benda asing ke dalam lubang tubuh kita, seperti telinga, hidung, ataupun mulut kita. Contohnya,
yang biasa ketika kita gatal-gatal telinga, tiba-tiba ada cotton bud kita masukkan sampai ke dalam, maka itu akan membatalkan puasa kita. Kalau mau di luarnya saja, di daun kupingnya saja. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah haid bagi seorang perempuan atau dan nifas. Nah, kalau seandainya 5 menit lagi mau azan maghrib, kemudian perempuan itu yang sedang puasa tiba-tiba merasa ada seperti ada yang keluar dari kemaluannya, pasti lihat ternyata darah haid, maka di saat itu pun batal puasanya dan harus mengqadha di lain hari. Itulah salah satu dari yang membatalkan puasa. Kemudian apalagi? Dari ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata syariat puasa sudah ada pada zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 yang biasa kita sebut pada syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ayyamul Bid. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun menambahkan puasanya setiap hari Jumat. Mengapa? Karena dia bersyukur kepada Allah atas, pertama, Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Yang kedua, Nabi Adam diturunkan pada hari Jumat. Dan yang ketiga, Allah mengabulkan taubat Nabi Adam alaihissalam pun pada hari Jumat karena memakan buah khuldi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun sama mengamalkan puasa Ayyamul Bid. Mengapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya dari musibah air bah yang menenggelamkan bumi pada saat itu. Begitu juga ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersyukur kepada Allah atas suhuf atau lembaran-lembaran ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diikuti oleh Nabi Ishak dan Nabi Ismail anaknya. Selanjutnya ada Nabi Yakub alaihissalam yang bersyukur kepada Allah untuk diberikan anak-anak yang soleh, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun sama mengikuti ajaran Nabi Yakub alaihissalam, yaitu bersyukur kepada Allah agar Allah melindungi dirinya dari segala fitnah. Dilanjutkan lagi Nabi Isa alaihissalam, dilanjutkan lagi Nabi Musa alaihissalam, ia pun sama berpuasa. Mengapa? Karena dia bersyukur pada Allah dikarenakan Allah mengabulkan doanya di Gunung Tursina. Kemudian zaman jahiliyah pun sama sudah mengerjakan puasa Asyura. Nabi Muhammad SAW pun sama mengerjakan puasa Asyura. Tetapi supaya ada mufarraqahnya, supaya ada perbedaannya, Nabi Muhammad menambahkan dengan puasa Tasu'a. Nah, kemudian yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Tujuannya hanya satu, yaitu tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya takwa? Artinya takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jangan sampai kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mendapatkan lapar dan haus. Kita puasa benar menghindari makan dan minum, ternyata kita tidak lepas dari ghibah, kita tidak lepas dari bicara yang kotor, kita tidak lepas dari berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Pahalanya rusak, pahala puasanya rusak. Makanya benar kata Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min syiyami al ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini Allah jadikan puasa yang membentuk kita karakter yang islami. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.